Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan Arba'una Sababan Litakfirid Dzunub, atau 40 amalan pelebur dosa dari 40 hadis yang dipilih di dalam pembahasan di buku ini. Kita masuk di hadis yang ke-10 ataupun pelebur dosa yang ke-10. Di sini disebutkan adalah salatut tasbih. Salat tasbih. Sebelum kita bacakan hadisnya, para ulama berbeda pandangan di dalam menghukumi salat tasbih. Pastinya para ulama melihat terlebih dahulu asal muasal dari hadis yang di dalamnya nanti akan disebutkan tata cara ataupun kaifiyat salat tasbih. Sebagaimana para ulama menamakannya salat tasbih karena di dalam salat ini yang akan disebutkan dalam hadis ini disebutkan mencapai 300 kali penyebutan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu 300 kali pada 4 rakaat. Cuma para ulama berbeda pandangan di sini karena dilihat dari asal muasal hadis. Karena para ulama sebelum mengambil sebuah hukum dalam sebuah hadis, maka mereka akan meneliti dulu jalur periwayatan hadisnya. Itu sudah menjadi tugasnya para ulama, terutama para muhadditsun, para ulama yang memang mereka sangat perhatian dengan hadis ataupun pakar dalam masalah hadis. Nah, dari sisi sanad juga para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya hadis ini dhaifatul sanad. Dhaifatul sanad artinya dia memiliki sanad yang lemah pada hadis ini. Dan ini masyhur dari kalangan ataupun dari mazhab Hanabilah, dia menganggap bahwasanya salat tasbih ini tidak ada. Karena mereka melihat dari sisi hadisnya. Mereka mengatakan bahwasanya pada sanad hadisnya ini dhaif. Demikian juga pada matannya. Maksudnya teksnya. Matan itu redaksinya, bukan sanadnya gitu ya. Tapi kalimat yang ada di dalamnya ataupun kaifiyat yang disebutkan di dalam hadis ini menyelisihi salat-salat yang masyhur yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sahih. Padahal salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disaksikan oleh banyak sahabat. Kenapa sangat minim sekali yang meriwayatkan hadis ini? Padahal ini masalah salat. Kita ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat semangat mengerjakan salat. Tapi sejumlah ulama yang lainnya, bahkan sebagian para ulama ini merupakan pendapat jumhur. Mayoritas para ulama mensahihkan hadis ini. Ya, minimalnya menyatakan hadis ini hadis hasan. Bahkan Syekh Al-Albani sendiri menghasankan hadis ini. Makanya kalau kita melihat di sini di dalam hadis ini, ya bahwasanya hadis ini dicantumkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kalau kita melihat dan mengikuti
apa yang disebutkan dalam buku ini, penulis buku ini juga Syekh Mahmud Al-Misri, beliau lebih condong kepada hadis ataupun ulama yang mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun kalau saya pribadi saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang melemahkannya. Ya, artinya dalam masalah ini adalah masalah yang kembali kepada masalah fikih yang di dalamnya memang tidak lepas dari perbedaan pendapat para ulama kita. Ya. Namun tetap kita bahas karena menghormati buku ini kan begitu. Ya. Jadi kita akan bacakan hadisnya. Ya, karena di sini juga bahwasanya hadis ini dinyatakan menjadi hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani, dan saya pribadi juga banyak dalam masalah hadis banyak mengikuti ataupun mengambil dari tashih Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam, tapi dalam hal ini saya dapati seperti Syekh bin Baz, ya, ulama-ulama terkini seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, mereka mendhaifkan hadis ini. Kalau ulama terdahulu diantaranya dari mazhab Hanabilah, Imam Asy-Syaukani, ya, dan yang lainnya. Tapi jumhur para ulama seperti mazhab Syafi'iyah ini mensahihkan hadis ini, ya, dan yang lainnya banyak yang mensahihkan hadis ini. Dan demikian juga Syekh Al-Albani. Baik, langsung saja kita bacakan hadisnya. Salat tasbih. Jadi para ulama menamakannya salat tasbih karena memang di dalamnya disebutkan sampai 300 kali tasbih. Ya, dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yakni pamannya. Al-Abbas adalah salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada pamannya, "Ya Abbas, ya Ammah." Wahai Abbas, pamanku sayang. Ya Ammah itu panggilan seperti Abah, itu panggil bahasa Arab, ya. Kita dalam bahasa Indonesia juga manggil Abah gitu. Abah itu bahasa Arab, ya. Abi, Abah atau Abati. Nah, itu panggilan, kalau dia Abati ataupun Abah itu lebih menunjukkan makna sayang daripada Abi. Abi itu biasa, ayahku. Tapi kalau udah Abah seperti ini, Ammah maksudnya Ammi, Ammah, Ammati kan gitu. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abbas, ya Ammah." Wahai Abbas, pamanku sayang. Ala u'tika, ala amnahuk, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisal. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbak awwalahu wa akhirahu. Wahai pamanku Abbas, terimalah pemberianku, ya, terimalah hadiahku, terimalah penghormatanku. Aku akan menunjukkan kepadamu 10 perkara ataupun 10 hal yang sangat berharga. Apabila kamu melakukannya, mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir. Qadimahu wa hadithahu. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang dahulu dan yang terkini. Khata'ahu wa 'amdahu. Niscaya Allah akan mengampuni kesalahanmu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saghirahu wa kabirahu. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang kecil ataupun yang besar. Nah, ini yang membuat para ulama bahwasanya dari sisi sanadnya sudah dhaif, kata mereka juga dari sisi matannya syadz. Syadz itu terlalu banyak menyelisih hadis-hadis sahih yang berkenaan dengan salat. Karena di sini dengan jelas disebutkan dosa kecil, dosa besar, yang dulu, yang akan datang, hilang semuanya. Tapi walaupun jumhur ulama mengatakan sahih, maka boleh diamalkan. Allahu a'lam. Saghirahu wa kabirahu, yang kecil ataupun yang besarnya, sirrahu wa alaniyatahu. Dosa yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 khisal, ada 10 hal ataupun 10 keadaan. An tusalliya 4 rakaat. Hendaknya engkau mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat. Hendaknya engkau mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat.
taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi was surah. Pada rakaat pertama, wahai pamanku, hendaknya engkau membaca Al-Fatihah dan surat pilihan sebagaimana biasanya. Di rakaat yang pertama kamu baca Al-Fatihah dan surat pilihan. Fa idza faraghta minal qira'ah fi awwali raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika engkau telah selesai membaca Al-Quran dari Al-Fatihah dan surat pilihan tadi di rakaat yang pertama dan posisimu masih berdiri sebelum ruku, maka jangan langsung ruku maksudnya. Akan tetapi ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, sebanyak 15 kali. Ya, sebanyak 15 kali. Tsumma tarka'u, setelah itu barulah engkau ruku. Fataquluha wa anta raki'un 10. Setelah itu engkau ruku, lalu kau ucapkan juga tasbih ini sebanyak 10 kali dan posisimu dalam keadaan ruku. Tapi kata para ulama diantaranya banyak menjelaskan ini dari mazhab Syafi'iyah, bahwasanya bukan maksudnya ruku itu langsung dibaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah 10 kali. Tapi tetap hukum asal bacaan salat itu didahulukan. Kodenya mana itu tadi di awal tetap disuruh baca Al-Fatihah dan surat pilihan. Berarti yang lainnya juga sama seperti salat-salat yang lainnya. Ada bacaan subhana rabbil azim minimalnya 1 kali, baru dia tadi membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Ya, sebanyak 10 kali. Baik. Selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tarfa'u ra'saka minar ruku'i." Lalu angkatlah kepalamu dari ruku', atau yang sering kita sebut dengan i'tidal. I'tidal itu artinya adil ya. I'tidal itu artinya adil. Maksudnya kembali lagi berdiri, enggak condong begini. Ini kan kurang adil namanya sama badan. Capek kan gitu ya. Ini adil sudah dia. I'tidal dikatakan i'tidal. Baik. Tsumma tarfa' ra'saka minar ruku'. Kemudian angkat kepalamu dari ruku', fataquluha 10. Lalu ucapkan lagi 10 kali. Maksudnya setelah doa i'tidal. Minimalnya di Rabbana lakal hamd. Ya, sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu minimalnya doa yang kita baca saat i'tidal itu. Bisa itu dengan Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana wa lakal hamdu, bisa pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh juga Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, ada 4. Ya, boleh. Tapi jangan diucapkan semua, satu aja pilih. Satu aja. Boleh juga Anda tambahi, itu mustahab, sunnah, dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ataupun yang lainnya. Tapi minimalnya Rabbana lakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Lalu boleh dia langsung membaca ini 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sebanyak 10 kali. Tsumma tahwi sajidan. Lalu kamu turun untuk sujud. Ya, tahwi itu maksudnya tanzil. Kemudian hendaknya kamu turun untuk sujud, fataquluha wa anta sajidun 10. Kamu turun untuk sujud, lalu kamu ucapkan itu 10 kali saat kamu sujud. Sama seperti tadi ruku', membaca doa sujud lebih dahulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi minimal sekali, lalu dia ucapkan tasbih ini sebanyak 10 kali. Cuma yang berdiri aja tadi setelah surat Al-Fatihah dan surat pilihan itu yang 15 kali. Selainnya itu 10. Baik. Ya. Kemudian tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud. Setelah itu angkatlah kepalamu dari sujud. Fataquluha 10, sama seperti tadi. Ya, kamu ucapkan sebanyak 10 kali. Jadi posisi duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk ini ya baca minimalnya Rabbighfirli. Karena itu sekurang-kurangnya atau paling minimal doa di antara duduk di antara 2 sujud itu minimalnya 1 kali kita baca Rabbighfirli. Ya, kalau mau lebih afdal dengan ditambahi Rabbighfirli warhamni ya warfa'ni ataupun yang misalnya wa'afini wa'fu anni. Atau boleh dengan Rabbighfirli itu boleh juga. Lalu dia baca tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu akbar. Baik. Tsumma tasjudu fataquluha 'ashran. Kemudian sujud lagi, lalu kamu ucapkan itu 10 kali. Ya, setelah tadi subhana rabbil a'la wa bihamdi, lalu dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka fataquluha 'ashran. Lalu kamu angkat lagi kepalamu saat duduk istirahat. Nah, itu ya. Jangan langsung berdiri. Jadi ada duduk istirahatnya. Kamu ucapkan subhanallah. Kalau duduk istirahat tidak ada doa, tidak ada zikir sama sekali. Boleh dia langsung ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Fadzalika 75 fi kulli raka'atin. Taf'alu dzalika fi 4 raka'atin. Yang demikian itu secara keseluruhan totalnya ada 75 kali tasbih dalam 1 rakaat. Lalu kamu kerjakan sebanyak 4 rakaat. Betul ya, 75 tadi semua. Betul ya? Berdiri 15 ya, 10 ya kan, 10 lalu duduk istirahat 10. Berapa semua? 75 ya. Lalu dia berdiri di rakaat yang kedua, lakukan seperti itu sampai di rakaat yang terakhir. Baik, Allahu a'lam bishawab. Nah ini kata beliau. Selanjutnya beliau sama-sama mengatakan, ya, in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah. Jika kamu mampu, maka kerjakan ini sekali dalam 1 hari. Faf'al, maka lakukanlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin aw jumu'atin marrah. Ya, jika kamu mampu maka lakukan. Jika kamu tidak mampu untuk 1 kali 1 hari, maka lakukanlah sekali dalam 1 pekan. Dalam 1 Jumat maksudnya dalam 1 pekan. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika kamu tidak mampu melakukan sekali saja dalam sepekan, maka lakukanlah sekali dalam sebulan. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Jika tidak mampu sekali sebulan, setidaknya kamu lakukan sekali dalam setahun. Fa illam taf'al fa fi umurika marrah. Jika kamu tidak mampu sekali setahun, setidaknya dalam seumur hidupmu, ya, lakukanlah sekali, minimal sekali. Taib, Allahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak terlalu memperpanjang syarah dari hadis ini. Intinya di sini satu kaifiat dari tata cara salat, ya, salah satu salat yang para ulama menamakannya dengan salat tasbih, ya, seperti cara tadi yang sudah dijelaskan dalam hadis tadi. Nah, untuk masalah tadi ya, masalah tentang tashihnya ataupun tad'ifnya, maka di sini memang para ulama berbeda pendapat, walaupun jumhur ulama, mayoritas para ulama banyak yang mensahihkan hadis ini dan menyatakan hadis ini dapat diamalkan. Walaupun saya pribadi lebih condong kepada yang mendhaifkannya. Enggak ada masalah, ya, monggo silakan. Baik. Kita masuk hadis berikutnya yang ke-11 ataupun pelebur dosa yang berikutnya. Yang ke-11, karena tadi memang disebutkan ya, dosa-dosa itu digugurkan ya, dari awal sampai yang akan datang, yang sebelumnya sampai hari ini, yang kecil dan yang besarnya, yang sengaja atau tidak sengaja, yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Nah, kemudian pembahasan yang ke-11 di antara hal ataupun amalan yang bisa meleburkan dosa, yaitu mandi ataupun berwudu lalu menunaikan salat Jumat. Ya, mandi atau berwudu lalu berangkat menunaikan salat Jumat. Untuk hukum salat Jumat ya insyaallah kita sudah paham semua. Ya, adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan bagi kaum laki-laki secara khusus dan tidak bagi kaum wanita. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya beliau bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhni aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lah thumma yunsitu idza takallama al-imam
illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Nah, ini patut untuk kita perhatikan dan bisa kita aplikasikan nanti agar lebih sempurna salat Jumat yang kita laksanakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Ya, terlepas dari khilafnya juga para ulama, apakah mandi pada hari Jumat itu wajib ataukah tidak wajib? Ya, kalaupun para ulama ada yang mengatakan wajib, ya, maka kewajiban itu apakah hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja atau berlaku juga bagi kaum wanita? Itu juga dibahas oleh para ulama. Karena sebagian atau sejumlah para ulama mengatakan mandi pada hari Jumat, ya, mandi pada hari Jumat ini berlaku juga untuk para wanita. Karena perintah mandinya bukan karena sebab sholat Jumat. Menurut para ulama yang mewajibkan mandi Jumat bagi para wanita. Karena perintah mandi itu bukan semata-mata karena sholat Jumatnya, tapi karena sebab hari Jumatnya. Siapa saja yang masih hidup di hari Jumat, maka wajib dia mandi pada hari Jumat. Nah, kan begitu. Walaupun kalau saya pribadi, dia telah meneliti sebelumnya, ini terlihat lemah pendapatnya. Ya, bahwasanya yang lebih kuat itu, ini wajib, ya, mandi ini, tapi khusus untuk kaum laki-laki. Bukan karena sebab hari Jumatnya, tapi karena ingin sholat Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih spesifik dia kepada sholat Jumat, bukan karena sebab hari Jumat. Karena kalau ilahnya hari Jumat, maka perintah mandi tidak hanya bagi laki-laki, karena wanita juga mendapati hari Jumat. Kalau dia masih hidup hari Jumat, kecuali hari Kamis dia sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban lagi mandi, kan begitu. Tapi kalau dia masuk hari Jumat, ya berdasarkan kehormatan hari Jumat ini, maka dia harusnya mandi. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Wallahu a'lam. Yang lebih kuat adalah mandi Jumat ini dikaitkan dengan sholat Jumat, sehingga siapa saja yang ingin mengerjakan sholat Jumat, khususnya bagi kaum laki-laki, maka wajib dia untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi tidaklah seorang laki-laki ini mandi pada hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Lalu dia melakukan toharoh, membersihkan diri semampunya. Jadi penekanan di sini ya, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, sebagian ulama menafsirkan itu tidak hanya sebatas mandi, tapi upayakan di hari Jumat itu dia menyempurnakan sunnah fitrah. Tahu sunnah fitrah ya? Itu motong kuku, gitu ya. Baru bulu-bulu yang ada di badan ini kan ada sunnah-sunnahnya. Ya, jadi Islam itu masya Allah saking komplitnya dia. Jangankan masalah darah, ya begitu ya. Boleh atau tidak kita menumpahkan darah, kan begitu. Jangankan masalah darah, masalah bulu di badan aja diatur. Bulu di badan kita ini diatur sama Rabb kita. Ya, kata beliau kalau janggut biarkan saja. Kalau kumis itu dipotong. Kalau bulu ketiak dicabut. Kalau bulu kemaluan cukur. Ya, cukur. Jangan dibalik. Jangan nanti bulu kemaluan dicabut, bulu ketiak dicukur. Ya kan? Yang terbalik. Jadi itu lebih afdol maksudnya. Itu lebih afdol. Bukan berarti kalau bulu ketiak enggak dicabut haram, kan itu tidak. Ya, ini namanya sunnah. Artinya kalau ini dikerjakan, tujuannya adalah untuk menjaga fitrah kita. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Nah, di antara cara untuk menjaga fitrah kita, ada yang dia wajib, ada yang dia sunnah. Cara untuk menjaga fitrah kita yang wajib apa? Menjaga tauhid. Itu wajib, ya kan? Itu menjaga fitrah kita. Hendaknya kita menjaga tauhid, tidak berbuat syirik. Itu untuk menjaga fitrah kita yang wajib. Tapi untuk menjaga fitrah kita dari perintah yang sunnah, ini namanya sunnah fitrah. Itu tadi, ya, memotong kuku, kemudian memotong kumis, ini dipotong. Ya, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, membersihkan selah-selah badan yang dia ada rongga-rongganya, kan begitu ya. Ya, ghuslul barojim namanya, yaitu membersihkan rongga-rongga yang ada di tubuh dan yang lainnya itu ya. Jadi itu yang diinginkan. Baik. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Wayaddahinu min duhni, lalu dia berusaha untuk menggunakan minyak rambut.
untuk merapikan rambutnya ataupun janggutnya. Jadi disunnahkan kita pada hari Jumat itu menggunakan minyak. Ya kalau dulu saya waktu kecil itu biasanya minyak goreng, minyak jelantah. Biar kelihatan. Soalnya dulu kalau saya masa dulu itu apa yang mahal kan, nggak punya duit kan, bris gitu ya, SB. Nggak punya, jadi pakainya apa, minyak jelantah kan, supaya kilat itu pada hari Jumat. Ya, jadi itu sunnahnya. Jadi pada hari Jumat upayakan kita pakai minyak rambut kan begitu, pakai minyak rambut. Ya, au yamassu min tibi baitihi, atau dia menggunakan parfum yang ada di rumahnya. Menggunakan parfum yang ada di rumahnya. Jadi dia menggunakan parfum ya yang ada di rumahnya, dia pakai parfum. Ya untuk hari Jumat. Masya Allah, istimewa sekali hari Jumat ini, sampai seperti ini disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam. Nabi menyebutkan hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari. Ya, namanya juga sudah Jumat dari kata jamak. Ya, memang dia mengumpulkan banyak keutamaan hari Jumat itu. Kata jamak. Taib. Selanjutnya kata beliau, summa yakhruju. Setelah itu hendaknya dia keluar dari rumah. Setelah dia mandi, bersih-bersih, ya. Kalau bisa pakai pakaiannya juga pakaian yang putih, walaupun itu bukan wajib, tapi itu afdolnya pakaian kita adalah putih. Bukan berarti itu wajib ya, tapi boleh kita pakai warna yang lainnya. Summa yakhruju, kemudian hendaknya dia keluar. Fala yufarriqu bainasnaini, dan janganlah dia memisahkan dua orang. Lalu geser gini, geser. Jangan ya, enggak boleh begitu ya. Jadi carilah tempat yang kosong, jangan disuruh geser begini. Dia kurang baik adabnya seperti itu, karena dia yang sudah jelas yang lebih utama ya harusnya gitu ya, dia berhak untuk mendapatkan itu. Fala yufarriqu bainasnain, jangan dipisahkan antara dua orang kan, seperti itu. Kecuali memang ada tempat kosong, itu beda lagi ya. Ada sini yang kosong enggak apa-apa, tapi kalau udah gini disuruh dia geser maka jangan. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, lalu kerjakanlah salat apa yang ditetapkan baginya. Nah, di sini dia kata para ulama bahwa ada qabliyah Jumat, tapi rakaatnya itu tidak ditentukan. Ada qabliyah Jumat, tapi rakaatnya tidak ditentukan. Mulai kapan? Mulai dia datang ke masjid sebelum khotib naik ke mimbar, dia boleh mengerjakan sholat 2 salam, 2 salam lagi 2 sampai khotib naik ke mimbar, lalu dia segerakan sholat untuk diselesaikan agar dia bisa mendengar khutbah ya khotib tadi. Karena kan ketika khotib naik ke mimbar kan tidak langsung berkhutbah, tapi dia mengucapkan salam terdahulu baru ada azan. Setelah azan nanti baru dia mulai berkhutbah. Sehingga apabila seorang yang sedang sholat lalu imam naik ke atas mimbar, masih ada waktu untuk dia selesaikan sholatnya sambil menunggu azan selesai. Dia cepatkan sholatnya supaya dia mendapatkan dari awal khutbah Jumat itu. Karena itu menjadi kewajiban bagi para jamaah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Baik, itu kata Nabi SAW. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Apabila imam atau khatib sudah mulai berbicara, kalau assalamualaikum tadi itu belum, enggak apa-apa. Karena para sahabat ketika Nabi naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu Bilal azan, para sahabat itu masih ngobrol. Masih ada yang ngobrol. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya yang diperintahkan jamaah itu untuk mulai diam saat khatib memulai khutbahnya dengan muqaddimah alhamdulillah atau innal hamdulillah, nah situ mulai diam. Tapi ketika dia tadi di awal assalamualaikum warahmatullahi terus duduk kan, itu masih boleh yang satu dan yang lainnya berbicara. Ya, itu masih dibolehkan. Makanya kata beliau sini, tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Lalu hendaknya dia diam ketika imam sudah mulai berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu atau seperti itu ya. Mulai dia mengucap itu maka mulailah diam dan jangan berkata-kata kepada orang yang di sebelahnya. Ya. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Melainkan kalau tadi itu dia lakukan, mandi dari rumah tadi, bersuci, pakai parfum, pakai minyak rambut, sampai dia ke masjid dengan adab-adabnya tadi, jika ini dia lakukan maka akan diampuni dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya.
Dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Dalam hadis yang lain disebutkan tambah 3 hari. Ada penambahan lagi tiga hari keutamaan. Nah, di sini ada tambahan hadis lagi. Belum ya? Ya, kita di sini ada satu hadis lagi masih di poin 11 sebagai penguat. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fa ahsanal wudu'a." Siapa saja yang berwudu pada hari Jumat lalu dia betul-betul memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ah. Nah, ini dalil yang dijadikan oleh sebagian para ulama bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi nggak nyebutkan mandi, tapi boleh langsung wudu, langsung dia ke masjid. Nah, itu jadi ada khilafnya para ulama ketika mereka mengumpulkan semua hadis-hadisnya. Siapa saja yang berwudu pada hari Jumat lalu menyempurnakan wudunya, summa atal jumu'ah, lalu dia mendatangi sholat Jumat, fadana, lalu dia mendekat. Ya, fadana, lalu dia mendekat di sini ya. Ini terjemahannya sepertinya masih kurang. Kemudian dia mendatangi sholat Jumat, diam dan mendengarkan khutbah. Nah, ini fadana, ini tidak diterjemahkan. Ya, ini mungkin ketinggalan ya penerjemahnya. Fadana itu maksudnya mendekat, yaitu mendekat ke arah khotib. Nah, ini adabnya. Apabila masih kosong di depan ke arah mimbar, ke arah khotib, maka lebih dahulu kita sempurnakan yang depan, berlomba-lomba, karena memang pahala yang di depan saat sholat Jumat ini lebih besar pahalanya seperti bersedekah atau berinfak seekor unta. Ya. Sampai nanti khotib naik ke mimbar, maka malaikat yang ada di pintu-pintu masjid akan menutup catatan, ditutup sama dia dengan catatannya dia, kan begitu. Baik ya. Nah, itu dia. Ya, fadana, lalu hendaknya dia mendekat, wa ansata wastama'a, lalu dia diam dan dengarkan khutbah dari khotib tadi, imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Niscaya akan diampuni dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, wa ziyadatu salasati ayyam. Ini saya bilang tadi, dan ditambah lagi 3 hari. Seminggu tambah 3 hari berarti berapa hari? 10 hari dapat pengampunan, maghfirah dari Allah taala. Ketika adab-adab tadi disempurnakan. Lalu kata beliau di sini sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang main-main kerikil maka sia-sia sholat Jumatnya. Nah, gitu ya. Jadi dulu didapati oleh Nabi kita SAW, karena kan lantainya dulu masih pasir, ya gitu ya. Kadang ada kerikil-kerikilnya. Jadi Nabi lagi khutbah Jumat main-mainin pasir ini. Ya kan, main-mainin pasir seperti ini. Siapa yang main-main pasir kata Nabi lagi khutbah Jumat, maka sia-sia sholat Jumatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan batal Jumatnya. Ya, batal pahalanya tanpa dia harus mengqadha, tapi dia nggak ada pahala sama sekali. Ini sama seperti hadis Nabi, siapa yang berkata kepada temannya, diam, ya, maka sungguh telah hilang sholat Jumatnya. Lalu bagaimana caranya untuk menegur orang yang lagi ada khutbah Jumat kemudian malah dia ngomong sendiri? Sebenarnya yang paling berhak menegur itu bukan jamaah, tapi siapa? Khotib. Ya, imam. Makanya Nabi SAW pernah menegur seorang yang masuk, dia langsung duduk, ditegur sama Nabi. Nabi lagi khutbah, tiba-tiba dilihat sama Nabi masuk, duduk, langsung beliau berhenti. Kamu sudah sholat? Ya, al-salaita? Belum ya Rasulullah. Kum, sholli rakaatain kata Rasulullah. Berdiri dulu sholat 2 rakaat, baru duduk nanti dengar. Nah, begitu. Berarti apa dari sini? Yang boleh menegur jamaah itu adalah imam ataupun khatib. Sesama jamaah nggak boleh, ya, tidak boleh. Ya, demikian juga sebenarnya secara hukum fikihnya jamaah itu boleh berbicara sama khatib, seperti yang terjadi di masa Nabi. Nabi lagi khutbah, masuk seseorang, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ya, di kampung kami hewan-hewan mati, tanaman-tanaman mati semuanya, hujan nggak turun-turun, kekeringan, kan begitu. Doakanlah kepada Allah. Nah, disitulah Nabi waktu itu menggabungkan ini ya, doa untuk khutbah Jumat, beliau masukkan di situ doa istisqa, itu boleh. Tapi aslinya kan khutbah Jumat itu kan begini Rasulullah.
doanya, kan begitu. Kecuali pada waktu itu beliau ketika ingin minta hujan, beliau masukkan doa istisqa itu di khutbah Jumat atau di khutbah yang kedua. Tapi selain itu beliau mengangkat tangan begini saja, ya, ketika beliau berdoa di khutbah yang kedua. Nah itu ya, jadi itu harus kita perhatikan. Sampai Nabi SAW memperhatikan siapa yang main-main kerikil, maka hapus faqad lagha, kata Nabi. Maksudnya hapus pahala Jumatnya. Nah kalau untuk saat ini kan hampir rata-rata ya lantai masjid nggak ada lagi kerikil-kerikilnya, kan begitu ya. Apa yang dimainin ya, biasanya apa yang dimainin gitu ya. Oh HP kan begitu ya. Nah lagi khutbah Jumat main HP gini, browsing kan begitu kan, lihat-lihat status gitu, itu hancur salat Jumatnya. Ya, jadi lihat khotibnya, ya, lihat khotibnya, dapat pahala kita lihatin khotib, walaupun dia kurang ganteng nggak apa-apa lah. Gitu ya, dengarkan dan jangan tidur juga, kan begitu. Jangan tidur, karena tidur itu membatalkan wudu. Nanti tiba-tiba komat dia ikut sholat, kan begitu. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, ya, silahkan. Kalau mandi Jumat ini cukup mandi biasa aja atau mandi seperti Baik. Jadi perintah-perintah mandi, apakah itu perintahnya wajib ataukah itu perintahnya sunnah? Karena kan perintah mandi ini banyak ya, sebab-sebab diperintahkan mandi. Ada yang wajib, ada yang dia sunnah, kan begitu. Nah, seperti itu ya. Tapi intinya setiap perintah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk mandi karena ini, mandilah, karena anu jenazah, mandilah. Siapa yang ikut ya, man hamal jenazah falyahtasil, siapa yang ikut ngangkat jenazah ya, setelah itu hendaknya dia mandi misalnya. Ya, atau yang hadis-hadis yang lain, ketika kita dapati atau siapa yang keluar airnya atau apabila dua khitan sudah ketemu gitu ya. Kan kata Nabi SAW dalam hadisnya itu idal taqa khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila dua khitan sudah ketemu maka wajib mandi walau lam yunzil ya, walaupun airnya belum dapat. Ya kan begitu ya. Jadi kalau udah timba masuk sumur walaupun enggak dapat airnya gitu ya, paham ya? Maka wajib mandi. Jadi kata Nabi kalau udah ketemu dua khitan wajib mandi. Ya, wajib mandi. Intinya apabila kita dapati di sana perintah-perintah mandi, maka ada dua cara mandi yang dijelaskan oleh para ulama. Ada mandi yang cukup, ada mandi yang sempurna. Jelas ya? Mandi yang cukup ini bagaimana? Yaitu berusaha untuk meratakan air ini agar menyentuh seluruh tubuh. Dengan niat tadi dia raf'al hadath akbar, jika dia mandinya itu adalah mandi yang wajib. Kalau perintah mandinya itu sunnah, maka cukup dia meniatkan itu perintahnya sunnah. Tata caranya itu tadi dua, berusaha untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi ratakan, jadi disiram giur sampai kaki, sampai diselah-selahin, maka ini sudah cukup. Ya, misalnya habis berhubungan intim misalnya gitu ya, ini kan wajib mandi. Ya, ini mandi yang cukup bagaimana? Itu tadi, kita ratakan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas besar, maka sudah terangkat hadasnya. Jelas ya? Nah, kalau kita mau menyempurnakan mandinya tadi, nah itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Itu mandi yang sempurna namanya. Paham ya? Yaitu cuci dulu kemaluan. Ya, gitu ya. Habis itu nanti kita cuci tangan kita, baru kita berwudu. Setelah berwudu, lalu langsung mandi. Nah, lalu kita ambil berapa ciduk atau kita keramas atau kita ambil ciduk, ini kita sela-sela. Ya, setelah itu barulah kita mandi, dan itu pun kita utamakan yang sebelah kanan dulu, ya, baru kiri dulu. Nah, ini mandi yang sempurna. Tapi setidaknya sekurang-kurangnya tadi mandi cukup tadi. Ya, bahkan kalau kita membahas dalam kitab-kitab fikih, sekiranya ada seorang yang dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub, hadas besar, bukan karena perintah sunnah ya.
karena memang wajib dia harus mandi, lalu dia meniatkan mengangkat hadas besar, di belakang rumahnya ada sungai, kan begitu kan? Udah yang penting dia niat mengangkat hadas besar, cepluk. Keluar, langsung bisa sholat dia. Langsung dia boleh sholat. Karena mandi ini tujuannya untuk mengangkat hadas besar. Gak mungkin hadas kecilnya masih tersisa. Sehingga boleh seorang selesai mandi, boleh langsung sholat. Karena dia lebih sempurna dari wudhu. Ya, dia lebih sempurna dari wudhu. Kalau wudhu, yang dibasuh mana saja? Cuma muka, tangan itu pun sampai siku, kepala aja cuma diusap-usap, kaki sampai mata kaki. Kalau mandi giur semuanya. Makanya lebih sempurna mandi. Kalau sudah mandi, ataupun dia mandi sunnah pada Jumat, anggaplah dia menganggap hukumnya itu sunnah, lalu dia mandi mengguyur air seluruh badannya pada hari Jumat, boleh dia langsung sholat. Tidak perlu dia berwudu lagi. Karena mandi udah sempurna, lebih sempurna daripada wudu. Nah, kalau berkaitan dengan memegang kemaluan, itu tadi ya, kita lihat dari penjelasan para ulama. Kalau saya pribadi, memegang kemaluan yang membatalkan wudu itu adalah memegang kemaluan dengan syahwat. Ya, karena di sana ada hadis Nabi SAW lagi yang mengatakan, ketika beliau tanya, ya Rasulullah, bagaimana ini saya kesentuh kemaluan, kepegang kemaluan? Maka Nabi mengatakan bahwasanya ya itu sama seperti anggota tubuhmu yang lain, kan begitu. Kamu pegang telinga, pegang kaki, pegang jempol, kan begitu kan, sama saja. Sehingga para ulama ketika mengkompromikan hadis tadi yang seakan-akan terlihat bertolak belakang, kata mereka bahwasanya menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu adalah sentuhan dengan syahwatnya, maka batal wudunya. Tapi kalau tersentuh, kan begitu kan, kepegang lagi mandi misalnya, itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah. Cukup Pak. Iya, sama saya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.